Camat, Pak Arifianto, Bapak para jabat pengawas, tentunya yang terkhusus yang hari ini menjadi mantan kita ini Pak Agus dan juga Pak Sigit, Bapak Ibu Jabung, dan Bapak Ibu sekalian, serta dari pertama-tama tentunya puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk kita bukan perpisahan, bukan, kita menghantarkan, melepaskan dari pegawai-pegawai terbaik di KPKN Semarang. Semuanya terbaik ya. Dan ini juga dua yang terbaik, yaitu Pak Sigit Amangkubowo dan juga Pak Agus Kurniawan untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru, memulai petualangan baru. Ya sebenarnya pasti tugas-tugas yang sudah dikenal oleh Pak Agus dan juga Pak Sigit. Jadi pada kesempatan ini baru kemarin saya datang Pak Aris harus sudah Pak Dhani malah saya bilang datang sudah ada SK pindah. Sekarang tambah 2 lagi, jadi sudah 4 teman-teman. Jadi relatif dalam 3 bulan ini KPKN Semarang harus berpisah dengan para pegawai-pegawai terbaiknya. Jadi namun ini adalah keputusan organisasi dan mudah-mudahan justru menjadi hal yang terbaik buat kita semua, buat KPKN Semarang, juga buat tentunya Pak Agus dan juga Pak Agus ke Direktorat Hukum dan Humas akan memulai petualangan baru sebagai yang mengawal penyusunan peraturan perundang-undangan di Direktorat Jenderal KPKN. Jadi kalau ada pelelang dan PKN ataupun penilai dan yang lain mau menitipkan pasal-pasal yang mungkin bisa disisipkan, nah nanti Pak Agus yang akan memperjuangkan. Karena nanti posisi Pak Agus itu rapat-rapat itu pada saat setelah semua membahas akan ditanya bagaimana rekomendasi dari Direktorat dan gimana. Nanti akan diminta biasanya masukan-masukannya. Nah ini kesempatan buat kita nanti menyuarakan apa-apa yang selama ini sudah kita rasakan. Terutama kalau kita lihat ya banyak hal di lapangan yang tentunya bisa nanti diputuskan untuk coba nanti ke depan menjadi perbaikan untuk regulasi. Kalau saya sendiri sih pikirnya kalau di urusan lelang ya kalau bisa yang paling utama bagaimana memberikan perlindungan hukum yang lebih kepada para pejabat lelang sehingga para pejabat lelang ini tentu bisa bekerja dengan lebih baik lagi dan nyaman karena bagus. Terutama juga mungkin peraturan lelang yang selama ini banyak mengatur hal-hal lain yang bukan hal yang lelang rasanya menurut saya lebih bagus. Biarlah itu menjadi urusannya atau kewajibannya atau wilayahnya yang bertanggung. Kemudian untuk Pak Sigit ini akan ke KPK-nya Balikpapan. Kemudian Pak Adi Sujarman adalah itu dulu kepala KPK-nya dari Balikpapan dengan jabatan baru ya. Sudah pernah ya? Oh sudah pernah. Nah, berarti KI saya dulu ada cerita sebelum saya pindah ke BPMNT ini saya diisukan pindah menjadi kabak KI. Oke, ya, KI Kepatan Tengah. Saya langsung bikin tagline aja nanti saya bikin tagline semboyannya KI yang humanis. Dan nanti silakan Pak Sigit cari cara yang terbaik bagaimana melakukan mengawal KPKN di Balikpapan untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Mungkin yang pertama kesan saya terhadap Sigit, setahu saya Pak Sigit bekerja dengan sangat baik mengawal pengelolaan kekayaan negara di Kabupaten Semarang yang luar biasa. Biayanya oleh satkernya 500.000 untuk tahun 2020. Permohonan pemanfaatan penjualan PSP setiap hari ada. Jadi
bagaimana mengawal SOP itu SOP baru masalah waktu, kemudian bagaimana mengawal eh, materinya, kajiannya agar betul-betul bisa sesuai dengan kembali berlaku tantangan lagi. Dan yang lebih rumit lagi adalah bagaimana memenuhi keinginan para stakeholder, terutama yang paling berat pasti TNI karena keinginannya banyak, pemanfaatan ada keinginan macam-macam. Dan sekarang hari ini ada dari Direktorat PKKN, ada yang khusus Mabes AD atau AL kayaknya ya. Sekarang mungkin sedang berkoordinasi dengan mungkin di Kodam juga. Kayaknya paling banyak pasti nanti akan dengan angkatan darat. Kalau AL kayaknya kan lebih banyak di Jawa Timur yang mungkin tantangannya. Nah ini juga menjadi tantangan tersendiri. Tapi selama ini saya lihat Pak Sigit beserta timnya, terima kasih ini timnya ada 8 orang yang luar biasa juga. Sudah lama-lama ada bibit semua. Karena biasanya setelah S3, S4, setelah itu dilaksanakan. Terima kasih bagaimana teman-teman ini sudah sangat prudent, sudah berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi saya berterima kasih selama ini merasa dibantu dengan sangat baik sehingga pada saat saya mengambil keputusan terkait dengan PSP, pemanfaatan dan penjualan, saya merasa bahwa sudah diberikan kajian yang sangat-sangat bagus sehingga harapannya memang nanti ini tetap dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan lagi nanti bersama dengan Pak Widi. Jadi di pandangan saya Pak Asli ini bagaimana dengan cepat belajar ya terkait dengan PKN dengan begitu banyak ketentuan, kemudian juga menyesuaikan diri berkoordinasi dengan hacker sangat baik. Terima kasih Pak Sigit. Nanti harapannya Pak Wiji dan tim bisa juga mempertahankan itu. Jadi saya lihat kalau teman-teman sudah sangat dekat ya dengan Pak Sakir ya. Nah, nanti Pak Wijinya diajak biar lebih begitu ya. Hacker koordinasi sangat bagus. Mudah-mudahan nanti di tempat yang baru Pak Sigit juga bisa mewarnai lagi. Nah, dengan KI-nya itu perlu sesuatu yang mungkin saya tidak tahu tantangan di sana apakah sebesar ini atau mungkin sedikit di bawah sehingga tidak terlalu banyak dilakukan pengawasan dan sebagainya. Kemudian untuk Pak Agus ini saya kenal lama dulu, pertama kenal di Bengkulu, sama-sama baru, tapi lebih dulu Pak Agus di KPK KP3M, KP3M Bengkulu, kemudian sama-sama berpetualang, ketemu lagi di sini. Ternyata hanya ditakutkan nggak sampai 3 bulan, belum genap 3 bulan Pak Agus sudah berpetualang baru ke kantor pusat. Jadi tidak, yang saya lihat Pak Agus ini orangnya persisten, jadi betul-betul istiqomah, betul-betul menekuni apa yang menjadi passion. Kita lihat bagaimana membangun sebuah yang disenangi itu berapa tahun membangun itu, punya YouTube, punya Instagram yang punya apa follower banyak itu butuh ketekunan. Nah itu yang kita kadang baru menjalani berapa lama akhirnya sangat persisten, kreatif dengan konten-konten yang artinya. Terima kasih tim HI dan kehumasan. Bagaimana juga mengelola data yang banyak banget. Sebulan rata-rata 15 jam. Setahun berarti 150, 180. 180 sampai 200 kegiatan baru. Sangat luar biasa. Saya rasa kalau lulusan KPKN Semarang di HI untuk urusan penanganan perkara perdata semua sudah dapat A plus semua AA. Jadi bukan hanya teori tapi juga prakteknya sudah bisa dilakukan dengan baik. Dan juga Pak Agus ini kalau kemana-mana selalu hampir yang nasional. Saya lihat kalau ke Bengkulu atau ke arah Sumatera hampir di tempat yang belum pernah kenal, ya, ke Jawa Barat, saya juga ke Jawa Timur juga pernah kenal di Bengkulu, jadi sangat
akuntabel, sangat membina dengan kita semua juga gitu ya. Jadi harapannya bisa tetap diteruskan lebih bagus dan merupakan kami ya. Jadi Pak Sigit dan Pak Agus tentunya yang pertama kami menyampaikan terima kasih atas apa yang sudah dilakukan selama ini buat KPKN Semarang, sudah berjalan dengan sangat baik. Terima kasih. Kemudian juga kami juga mengucapkan selamat atas tugas-tugas yang baru, tantangan yang baru, dan harapannya betul-betul bisa memberikan warna buat tempat tugas yang baru buat Pak Sigit dan buat Pak Agus. Mungkin nanti akan berangkat di tempat yang baru mulai tanggal 2 ya, yang baru. Nanti semua petugas di tempat yang baru, selamat jalan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan dan juga kelancaran dan yang paling penting keberkatan buat kita semua, sehingga apa yang kita lakukan betul-betul bermanfaat buat kantor kita, stakeholders kita, dan tentunya buat diri kita dan juga buat kita. Sekali lagi itu yang kami sampaikan, dan juga tentunya selama berinteraksi walaupun sebentar tapi juga mewakili teman-teman, tentunya kami semua mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, perilaku ataupun ada yang kurang berkenan, jadi kami mohon maaf. Dan jika ada kesalahan dari Pak Agus, Pak Sigit, tentunya kami sudah mohon maaf. Karena apa, menurut saya yang paling penting bukan hanya masalah kita meminta maaf, tapi ketika kita mampu memberikan maaf, mampu memberikan maaf kepada orang lain, itu juga hal yang menurut saya jauh lebih utama. Ketika kita bertemu tidak ada salah ataupun apa di antara kita, mudah-mudahan ketika kita sudah tidak berinteraksi langsung, tidak lagi kita dalam kondisi yang betul-betul saling. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Muharrif Rohman yang sangat luar biasa. Selanjutnya yaitu kesan dan pesan teman dan sahabat. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Agus Triwiyanto untuk Bapak Sigit Almowibowo. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih yang saya hormati Pak Kepala, teman-teman pengawas dan rekan-rekan Jakun dan semuanya. Untuk pertama selamat dulu Pak Sigit, Pak Agus, selamat di tempat yang baru, semoga sukses selalu dan sehat. Untuk Pak Sigit, dari saya pribadi dan kami, mohon maaf Pak Sigit, sering ngoprak-ngoprak terkait dengan cabelan, terkait dengan SOP. Semoga Pak Sigit besok di KI juga sukses saja. Dan mohon maaf kami dari KI terkait dengan apa-apa yang terkait dengan PKN. Semoga PKN terus bisa mencapai targetnya walaupun berat. Sukses selalu Pak Sigit dan Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesan dan pesan yang disampaikan oleh Pak Agus Tri yang sangat haru. Kemudian kesan dan pesan untuk Pak Agus Kurniawan yang akan disampaikan oleh Bapak Justinus Beni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak MC. Saya nggak tahu namanya, tapi kalau terkait adik-adik mahasiswa magangnya saya di Pak Agus. Ayo siapa namanya? Saya kurang mengenal, jadi mohon maaf sebelumnya. Yang terhormat Pak Arif Roman selaku Kepala KPKN Semarang, yang terhormat rekan-rekan sekalian, dan terutama Pak Agus Kurniawan dan Pak Sigit Almowibowo. Mohon izin saya bawa kepaikan karena banyak hal positif yang akan saya sampaikan terkait Pak Agus Kurniawan. Takutnya ada yang terlewat. Meskipun aroma soto sudah mengundang ya, mohon bersabar sebentar. Pak Agus Kurniawan di saat
kita sedang sayang-sayangnya. Di saat sinergi terjalin dengan sangat baik antara seksi HI dan seksi PM, sebenarnya kami sudah menyusun rencana kerja sampai bulan-bulan Desember bagus, dengan mencantumkan nama Pak Agus Kurniawan di dalam rencana kerja kami. Cuma Pak Agus ternyata dengan teganya meninggalkan kami. Kalau kesan terkait dengan Pak Agus Kurniawan, mohon apa sih dia tadi sudah dengan Pak Agus bersama tadi. Sebenarnya yang terkait kesan-pesan yang lebih cocok itu Pak Arif Wapres ya, karena biasanya menyampaikan pesan-pesan itu kan yang sudah lama di kantor yang besar. Barangkali yang saya rasa sudah menjadi pesan dari sekalian pada saat kita rapat, pada saat kita ngobrol bareng dengan Pak Agus Kurniawan, kita lihat sendiri, kita alami sendiri bahwa dalam bertutur kata beliau itu sangat rapi ya, sangat teratur, kemudian ritmenya juga sangat teratur ya. Pembawaannya juga ya kalem, kurang lebih seperti itu, jadi tertata dengan baik, dengan pelan-pelan tapi pasti. Ini sebenarnya seperti yang direkam di aktivasi Sumatera kemarin, kenang-kenangan Pak Agus. Kemudian di samping itu ternyata desas-desus yang saya dengar dari staf Pak Agus, ternyata Pak Agus Kurniawan juga orang yang sabar dalam mendidik staf di seksi HI. Mas Naris saya ketawa dengan sabarnya mendidik staf di HI. Dari satu orang staf Pak Agus, nggak tahu apakah itu mewakili yang lain gitu. Ternyata sangat sabar dan ternyata Pak Agus ini punya nama alias ya sebenarnya. Seringkali saya memanggil dengan Pak HI, kemudian Pak Rektor, karena seringkali berinteraksi dengan adik-adik yang magang ini secara rutin tiap Senin dikumpulkan untuk memberikan pemahaman terkait fungsi KPKN Semarang sehingga adik-adik nanti siap untuk di dunia kerja berikutnya ya. Kemudian seperti Pak Arif Rahman sampaikan tadi, dalam membangun kehumasan KPKN Semarang ini sangat luar biasa Pak Agus dengan timnya. Pada saat sebelum Pak Agus Kurniawan itu menukangi HI itu follower KPKN Semarang di medsos kita sangat sedikit. Ternyata sekarang sudah sangat luar biasa, sehingga memberikan benefit yang sangat positif terkait KPKN Semarang. Ternyata tidak hanya KPKN Semarang yang followernya sangat banyak. Secara personal Pak Agus Kurniawan tadi pagi saya ngintip IG-nya Pak Agus Kurniawan, followernya ternyata sudah 26.7K. Sebentar lagi kita bisa mengendorse Pak Agus kalau ada apa-apa. Baik, Pak Agus Kurniawan, di tempat penugasan yang baru, kami yakin bahwa amanah baru tersebut akan sangat terasa ringan bagi Pak Agus Kurniawan. Dengan kompetensi dan etos kerja yang luar biasa dari Pak Agus, saya yakin bahwa Pak Agus dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sangat baik. Kalau tadi kita diminta oleh Pak Arif Rahman untuk titip pasal pada saat Pak Agus nanti menyusun peraturan, terus untuk seksi PN Pak Agus saya titip satu pasal terkait honorarium, nanti terkait apapun di seksi PN mohon dapat diadopsi, mohon dapat dimasukkan. Kemudian untuk pesannya Pak Agus ya, Pak Agus nanti bisa, kalau sekarang walaupun sebenarnya Semarang Tegal itu lebih dekat Pak, ternyata dari sisi biaya kereta api lebih mahal daripada nanti Jakarta ke Tegal Pak.
kemarin sudah dicek oleh Pak Agus, Jakarta Fair nanti cukup 49.000 rupiah. Jadi mungkin bisa beli tiket selama 3 bulan ke depan langsung bagus. Kalau itu kan cuma nambah sedikit dari uang makan harian bagus ya. Kemudian nanti jangan lupa rutin pulang Pak Agus, kemudian jangan lupa jaga kesehatan, kemudian jangan lupa untuk sediakan roti gandum. Bagaimana sering kita makan bersama Pak Agus. Dan karena sudah ada kirim satu Pak Agus, jangan lupa nanti kalau ada info-info penting terkait apapun itu bisa dijabri ke saya atau ke rekan-rekan di KPN Semarang. Kemudian karena sudah ada kirim satu juga, jangan lupakan kami kalau pas sudah ngobrol dengan bos-bos di kantor pusat Pak Agus. Mungkin sementara seperti itu Pak Agus, nanti akan lebih banyak nanti saya WA ke Pak Agus ya terkait pesan-pesan kepada Pak Agus. Sekali lagi selamat buat Pak Agus Kurniawan, selamat mengemban amanah baru, demikian juga buat Pak Sigit Amangwibowo. Terima kasih. Terima kasih Pak Buni atas pesan dan kesan yang sangat-sangat haru ya Pak. Acara selanjutnya yaitu kesan dan pesan dari Bapak Agus dan Bapak Sigit Amangwibowo selama di KPKN Semarang. Yang pertama, monggo untuk Pak Agus terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Arif Rohman, Kepala KPKN Semarang, dan rekan-rekan semua serta adik-adik magang. Ini kesempatan saya terakhir sepertinya bicara di KPKN Semarang nih Bapak Ibu sekalian, jadi mohon waktu agak sedikit panjang ya, katanya 30 menit tadi. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Sigit ngomongnya lebih sedikit, jadi saya ngambil jawabannya Pak Sigit. Ya Pak Sigit ya. Poin yang ingin saya sampaikan hanya dua sebenarnya, yaitu pertama permohonan maaf dan kedua ucapan terima kasih. Karena selama saya masuk KPKN Semarang bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang bulan September 2023 sekitar 2 tahun setengah, pasti ada hal-hal yang bagi Bapak Ibu sekalian tidak berkenan terhadap apa yang saya lakukan, walaupun nggak ada niatan dari saya ya. Ini kan murni kita dalam bekerja pasti ada gesekan, ada singgungan ya. Yang walaupun niatnya tidak ada, pasti ada hal-hal yang tidak mengenakan. Jadi pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Keduanya adalah seperti yang tadi disampaikan Pak Beni, ya lagi sayang-sayangnya ya, terutama saya dengan Pak Arif kepala kantor karena baru 2 bulan, sekitar 2 bulan lebih ya Pak Arif ya, kesempatan saya untuk menimba ilmu yang luar biasa. Saya tahu persis Pak Arif ini dari dulu pada saat masuk ke Bengkulu, dan kemudian ketambahan lagi di pusat 5 tahun, ilmunya luar biasa, banyak hal yang saya dapatkan, ketenangannya, kemudian cara pandangnya dalam menyelesaikan permasalahan, tidak ada emosi, walaupun kemarin ya sekali emosi ya Pak ya, pas ada pengacara sama Pak Faiz ya. Mudah-mudahan itu yang pertama dan terakhir Pak Arif ya. Jadi teruskan humble-nya ya, sifat sabarnya. Jadi terima kasih Pak Arif, walaupun 2 bulan 3 bulan banyak hal saya dapatkan, dan saya juga mohon maaf kepada Pak Arif karena saya sering masuk ke ruangan Pak Arif dalam rangka untuk menimba ilmu, tapi juga ada hal-hal yang saya sampaikan dan ini terkait dengan masalah budaya ya. Walaupun saya orang Jawa, tapi karena istri saya orang Sumatera dan penempatan saya lebih banyak di wilayah luar Jawa, jadi sifat Jawaninya itu sudah luntur ya. Kalau di Jawa apalagi di Semarang ini kan
adem ayem, ya kan, nyaman gitu kan. Kemudian hubungan sesama rekan kerja itu yang penting damai gitu kan. Nah itu sepertinya saya kemudian hal-hal seperti itu agak luntur. Saya lebih ke belak-belakan. Kalau ada yang menurut saya kok kurang pas, saya sampaikan. Memang dari sisi positifnya ada, itu sebagai kritik membangun. Tapi dari sisi negatifnya ada juga. Pasti kemudian itu akan menyinggung pihak-pihak yang kena kritik gitu. Tapi yakin dan percaya rekan semua, saya melakukan itu bukan atas nama pribadi, mengkritik pribadi atau menyerang pribadi rekan-rekan semua, tapi ini demi kebaikan kita bersama. Gitu. Nah, ini yang saya sampaikan ke Pak Arief, ini Pak bolongnya di sini, bolongnya di sini. Tentunya akhirnya Pak Arief yang baru masuk, jadi pusing kan Pak Arief ya. Banyak bolong-bolong yang saya sampaikan, bukannya hal-hal yang enak-enak aja yang saya sampaikan. Yang enak ini, yang bolong ini gitu kan. Nah, memang tujuannya seperti Pak Arief. Tujuan saya ingin supaya kita sama-sama maju. Oke, itu dari Pak Arief. Kemudian geser sedikit ke ruangan pelelang. Saya sering main ke ruang pelelang, sering ngabisin makanannya ya. Terima kasih banyak. Apalagi kalau udah maghrib, warung-warung sudah tutup, andalannya di ruang pelelang. Itu makanan banyak. Gitu. Tujuan saya ke sana ya karena saya ingin menjalin sinergi dengan para pelelang. Mau nggak mau, tugas yang kami jalankan itu mayoritas sumbernya dari pelelang, dari perkaranya, dari suruh 100% itu berasal dari pelelang, kemudian kebendaharaan juga hampir 100% dari pelelang. Nah tentunya ini harus ada komunikasi yang bagus antara HI dan pelelang. Jadi saya merasa kami bagian dari pelelang. Mudah-mudahan para pelelang menganggap kami bagiannya ya, Mbak Putih ya, bisa sinergi. Gitu. Dan itu tujuan saya ke sana. Tentunya pada saat ke sana, kemudian ada komunikasi, pasti ada juga hal-hal yang kurang berkenan. Jadi saya juga mohon maaf kepada para pelelang, Mas Faiz ya, walaupun baru, kemarin sudah banyak sinerginya ke pidana, kemudian ada sosialisasi dan hal-hal lain, dan para pelelang yang lain juga. Jadi terkait dengan selama ini ada gesekan itu murni karena masalah pekerjaan. Jadi kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Geser ke penilai. Nah, kalau penilai saya merasa penilai itu sepertinya bingung atau mungkin terganggu dengan kegiatan yang sering saya lakukan di ruang rapat. Ya, mereka lagi sibuk bikin laporan. Saya mungkin teriak-teriak iya dengan anak-anak magang ya di ruang rapat mereka terganggu. Karena saya lihat kadang ada yang ngintip tuh dari jendela kan apa sih ini? Nah, jadi mohon maaf ya para penilai. Jadi memang itu adalah kegiatan yang bukan karena maunya saya. Jadi di HI itu ada yang namanya edukasi publik. Targetnya setahun 30 person, 30 pihak yang diberikan edukasi. Di mana itu targetnya di IPU nggak ada, di IPU nggak ada. Adanya di POK. Mas Wahyu itu tahu pasti. Ada dananya dan ada target outputnya. Nah, untuk bisa mencapai itu ya tentunya harus diadakan edukasi publik. Kalau keluar kita kemudian ke masyarakat umum, terlalu banyak energi yang kita keluarkan. Nah, makanya kemudian saya memanfaatkan anak magang ya, tanda petik memanfaatkan ya, tapi mudah-mudahan tetap ada manfaatnya juga untuk anak magang karena ada hal-hal wawasan yang kita sampaikan kepada anak magang. Outputnya nanti ada semacam nilai yang itu saya mintakan tanda tangannya di ke Pak Arief itu sebagai output edukasi publik Pak Arief. Nanti mungkin itu bisa jadi perhatian ke depannya. Nggak ada di IKU, tapi ada di POK. Nah ini biasanya di akhir tahun ditanya. Nah, kalau di awal ditanya, kegiatan itu dilaksanakan nanti ke lapangan. Jadi itu ya para penilai ya, kalau terganggu mohon maaf. Karena kadang-kadang anak-anak magang ini pas kita kasih sesuatu yang menggerakkan mereka teriak-teriak mengganggu ke penilai yang paling dekat. Itu kemudian geser ke para PPNPN karena saya teringat dengan Mbak Galih. Setiap kali saya mau ke Pak Arief pasti lewatnya Mbak Galih. Kalau belum dapat jatah masuk kan berarti ngobrol dulu di situ. Sama Mbak Galih sering mengganggu ya, dan juga untuk PPNPN yang lain. Kalau ada hal-hal yang saya lakukan
ya. Mungkin terdengar apa tadi, ada usulan dari Pak Agus untuk rolling. Nah itu ya belum tentu juga usulannya dari saya, karena bisa jadi Pak Benny yang usulin, tapi Pak Benny di luar mengusulkan saya yang usulin gitu kan. Karena Pak Benny lebih jago untuk bersandiwara kepada saya. Ya, jadi tapi ya mau dari saya, dari Pak Benny atau dari Pak Agus terkait dengan masalah rolling PPNPN atau mungkin masukan-masukan terkait yang bersinggungan dengan PPNPN, tujuannya tetap dalam rangka untuk kebaikan kantor, bukan kemudian mendiskreditkan PPNPN. Oh ini nggak bagus, dia harus ke sana, bukan dalam rangka itu, tapi dalam rangka untuk supaya kantor ini sempurna dalam semua sisi, gitu kan, sempurna di APT-nya, sempurna di bagian ini, sempurna di bagian itu ya. Jadi mohon maaf pada seluruhnya PPNPN. Terus lanjut ke ruangan sini umum. Nah ini saya dengan Pak Arif Wapres ini soulmate ya. Jadi pada saat kuliah itu mainnya bareng, cuman dipisahkan dengan jarak paling ratusan meter kosnya, dan kalau kemana-mana sering bareng. Jadi kalau bisa kadang-kadang ada bersih tegang dengan Pak Wapres atau benar ada masukan-masukan yang menyinggung beliau, itu dalam rangka bukan untuk menyudutkan Pak Wapres, tapi ya tadi kembali untuk kantor. Tapi pasti Pak Wapres mungkin kalau pas lagi galau, apalagi sekarang giginya lagi sakit, saya singgung ya mungkin bisa tersinggung ya Pak Wapres ya. Tapi mikirin gigi yang sakit, diprotes sana sini gitu kan, saya sering protes dengan Pak Wapres itu. Jadi mohon maaf Pak Wapres, ya, bukan niatan untuk menyakiti. Terus kepada pelaksana atau staf di umum, ini yang sering ya Pak Tutut sama Mas Wahyu. Ya Mas Wahyu ya, terkait SPPD ya. Nah, itu saya mungkin paling keras terkait SPPD Mas Wahyu ya. Jadi mohon maaf kalau kemudian ini mengganggu Mas Wahyu ya. Nggak ada niatan, karena itu tujuannya ya ayo kita sama-sama apa sih yang kurang, apa sih yang perlu diperbaiki, itu sih ya Mas Wahyu ya. Kalau Mbak Tutut terkait dengan PKM, maka ini dari awal dulu saya bersedia dengan Mbak Tutut palsu ya, Mbak Tutut umum ya, yang asli kan Mbak Tutut Bolelang ya. Mbak Tutut itu benar. Jadi begini Pak Arif, magang itu secara aturan itu nggak boleh KPKNL langsung menerima. Itu ada aturannya SE tahun 2020 ya, Pak Tutut ya. Itu diatur. Tidak boleh unit vertikal langsung menerima anak magang. Ada SE dari Sekjen. Dan penerimaan anak magang harus melalui bursa. Sekarang ada aplikasinya, magang.kemenq.com apa gitu ya, ada aplikasinya atau go ID. Nah di situ. Cuman kenapa kemudian KPKL Semarang itu tidak patuh dengan itu? Ini terkait dengan masalah kesigapan dari panitia magang pusat Pak Arif. Jadi kalau lewat sana permohonan magang untuk bulan depan, nanti izinnya dari sana keluarnya setengah tahun lagi. Sehingga pada saat keluar izin, masa magangnya itu sudah habis. Selalu begitu. Nah, akhirnya waktu itu saya menyampaikan ke Pak Martolo bahwa untuk menanggulangi itu kita langsung menerima. Tapi kita mix Pak. Jadi ada yang diterima lewat jalur itu, ada yang diterima langsung, tapi yang diterima langsung itu lebih banyak. Kenapa? Ini untuk menutupi kalau kemudian pusat itu mempertanyakan. Kalau semuanya diterima langsung, nanti datanya itu kelihatan kita nggak ada menerima magang, tapi kok ada magang di sini, gitu Pak. Nah, cuma nanti mohon kedepannya silakan Pak Arif dengan kondisi seperti itu tetap mau dilanjutkan atau enggak. Tujuan penerimaan anak magang kaitannya dengan tugas PHI juga. Pertama, masalah kehumasan. Kita perlu menyampaikan program kegiatan ke masyarakat. Kalau kita sendiri yang menyampaikan susah. Tapi dengan adanya anak magang, mereka di sini 3 bulan, 2 bulan udah melotok program kita, keluar dari KPKNL, dengan sendirinya mereka akan membela kita kalau ada kebijakan-kebijakan dari KPKNL yang dibantah oleh masyarakat. Karena mereka langsung melihat sendiri.
Jadi seperti itu Mbak Tutut ya, terima kasih. Kita Mbak Tutut benar, cuman karena ada hal-hal tertentu, jadi kita lakukan apa bahasanya diskresi atau apa ya. Nah, nanti tinggal ke depannya mungkin Pak Wapres seperti apa. Terus ke PKN. PKN juga sering beririsan ya kaitannya dengan tugas saya, sering ngoprak-ngoprak dan segala macam. Sementara PK-nya sendiri lagi sibuk, mungkin mereka jadi terganggu. Mohon maaf Pak Sigit dan kawan-kawan di PKN. PN, kalau di PN ini cenderung aman, hanya kaitannya dengan nota pembayaran mungkin kami agak terlambat ya, sering ya. Kasihan Mbak Indah tuh yang sudah ini yang udah mati-matian ya. Jadi PN, terima kasih sinerginya ya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. KI ya, Pak Agustri di tempat curhatan saya karena kosannya bareng, di kantor juga duduknya berdampingan, jadi sering curhat dalam rangka untuk memberikan masukan-masukan ke kantor ini. Terima kasih supportnya selama ini Pak Agustri, Pak Topik nih, kemudian Mbak Ida juga luar biasa. Dan terakhir untuk seksi HI saya sendiri nih. Jadi saya mohon maaf ya. Tadi katanya ada desas-desus, saya sabar menghadapi para penggawa HI. Nah, tapi kan setelah dijelaskan, ternyata pertama itu baru desas-desus, kedua sumbernya baru dari 1 orang dari 6. Jadi sangat lemah sekali kali ini ya, Pak Wapres ya. Dan memang saya rasakan kayaknya saya belum nyampe level sabar untuk menghadapi kegiatan kantor gitu kan ya, terutama di HI. Karena apa? Di HI ini tidak masuk IKU, kemudian juga nggak terkait dengan layanan, sehingga monitoringnya itu nggak ada. Kalau PKN lelang itu sudah masuk IKU, masuk layanan, pimpinan nggak cuma Pak Kepala KPK dan sampai ke kantor pusat melakukan monitoring, sehingga akan kelihatan, pertama akan kelihatan prestasinya, prestasi jelek atau prestasi bagus. Yang kedua juga ada yang mendorong. Nah sementara kalau HI yang mendorong juga nggak seperti teknis karena nggak ada itu, kemudian prestasinya juga nggak akan terlalu kelihatan, kan nggak masuk kemudian masuk NKO terbaik tertinggi, nggak ada di situ HI. Nah itu yang kemudian agak sulit untuk kita HI itu semangatnya dijaga terus. Nah itu yang mungkin pembelajaran yang paling besar saya di HI ya. Tentunya banyak hal yang saya dapatkan di HI. Terima kasih kepada semua penggawa di HI. Saya masuk sini itu timnya udah lama dan sudah berpengalaman semua. Setahun kemudian saya ditinggalkan dan masuk baru semua Pak Arif. Mas Haris backgroundnya orang umum, nggak tahu menahu hukum walaupun SH ya Pak Haris ya. Makanya kita panggil Pak Hotman Haris ya supaya levelnya menyamai Pak Hotman. Kemudian Mbak Indah masuk ke seksi HI juga baru, yang nanti fokus PN pindah, saya ini juga termasuk baru. Mas Budi sebelumnya juga nggak tahu menang terkait dengan bendahara. Mas Dito lebih banyak ke KI, kemudian nyemplungnya di kehumasan. Mbak Kamsidah dulunya KI, megangnya PPID, juga medsos. Nah yang agak mendingan Mbak Siti. Mbak Siti itu memang di Pekalongan itu dia sudah jadi penanganan perkara, tapi karena perkaranya cuma 10, jadi lihat Semarang itu pingin Pak, gitu. Kayaknya apa ya, keahlian saya itu kurang tergali, akhirnya mintalah ke Semarang, gitu kan? Ya gitu ya Mbak Siti ya. Karena yang dilihat sama Mbak Siti, lihat medsosnya Kapal Semarang kok sering seneng-seneng gitu kan, banyak kegiatan nggak ada perkaranya gitu ya. Akhirnya masuk ke sini, Pak di sini tinggal suaminya ke Tegal. Jadi semangat ya Mbak Siti ya. Jadi itu mudah-mudahan permohonan maaf saya diterima. Kira-kira ada yang nggak menerima permohonan maaf saya? Nah, diterima semua, alhamdulillah ya. Oke, terima kasih.
Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan keduanya ya terima kasih atas segala ilmu yang saya dapatkan di sini. Banyak hal yang saya terima, terutama terkait dengan memanage kesabaran, dan kemudian banyak ilmu yang saya dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kepada Pak Sigit, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arif Rahman selaku Kepala KPKN Semarang, Pak Faiz, Lelang Ahli Media Kabupaten Semarang, para pejabat pengawas, pejabat fungsional, rekan-rekan ASN maupun PPNPN, serta adik magang yang berbahagia. Tadi sudah panjang lebar disampaikan Pak Agus Gunan, saya jadi minder mau ngomong apa. Sebenarnya, memang secara ini kemampuan untuk berbicara di depan umum saya sangat jauh, sangat kurang sekali, grogi gitu. Kalaupun dipersiapkan itu mau ngomong pasti udah yang di ini hilang semua, ngeblank langsung. Ya, mungkin pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bertugas di KPKN Semarang. Meskipun sebenarnya saya mengisi aplikasi Siprita belum pernah memilih KPKN Semarang. Memilih saja saya tidak berani untuk memilih KPKN Semarang. Tiba-tiba saya dari Kanwil pindahnya ke KPKN Semarang. Waktu itu sama sekali di luar dugaan saya. Saya juga setelah masuk ke KPKN Semarang, saya sudah bersiap-siap seandainya setiap ada SK mutasi, meskipun baru beberapa bulan keluar SK mutasi, saya pindah lagi, saya sudah siap. Saya sudah sampaikan ke keluarga saya juga, istri saya, supaya tidak kaget misalkan nanti saya pindah lagi, meskipun baru sebentar di KPKN Semarang, karena sebelumnya sudah diambil, sudah di Semarang juga. Dan alhamdulillah sampai dengan 2,5 tahun di KPKN Semarang itu buat saya sudah sangat lebih dari cukup, sudah diberi kesempatan untuk bergabung di KPKN Semarang yang luar biasa ini. Sebelumnya memang saya juga dari Kanwil ke KPKN Semarang untuk hadir di tengah-tengah teman-teman di KPKN Semarang saja saya masih belum percaya diri waktu itu. Waktu itu saya datang ke lantai 4 karena ada acara bisa sambut seperti ini yang diminta untuk ikut hadir, kemudian cuma pindah lantai saja. Baru setelah itu agak punya keberanian dengan untuk bergabung di kali ini. Saya ditempatkan di seksi PKN selama dulu masih pelaksana maupun eselon 4, belum pernah di seksi PKN umum, lelang dan penilaian. Jadi ini juga hal baru bagi saya. Dan alhamdulillah teman-teman di seksi PKN bisa memberi bersabar mengajari saya untuk belajar terkait PKN. Kalau tadi Pak Agus, meskipun baru bisa khusus, Pak Agus yang sabar. Kalau di teman-teman di PKN, anak buahnya yang sabar. Pada kesempatan ini saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama pribadi dan keluarga saya apabila ada dalam selama berdinas di KPKN Semarang, dalam pergaulan secara kedinasan maupun non kedinasan, ada hal-hal yang tidak berkenan pada Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin tidak berpanjang lebar, biar segera ini ya, segera diskusi hidangan yang sudah disediakan dan tidak makan untuk pelayanan ke pengguna jasa yang sudah menunggu. Akhirnya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Agus dan Pak Sigit atas pesan dan kesan yang sangat-sangat
Heru juga. Kemudian untuk pemberian kenang-kenangan dari kantor yang akan diserahkan oleh kepala kantor. Monggo untuk Pak Agus dan Pak Sigit. Depan. Cukup, cukup Pak. Terima kasih Pak Arif Rahman. Kemudian dari paguyuban yang akan diserahkan oleh Pak Arifianto. Monggo. Terima kasih Pak Arifianto. Kemudian dari Dharma Wanita yang akan diserahkan oleh Ibu Sri Lestari. Monggo. Dan yang terakhir, spesial dari Bapak Arif Rahman. Monggo. Baik. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Agung. Bapak Agung Purnama. Monggo. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakhiri acara kita, mari kita berdoa. Mohon izin doakan kami pandu secara Islam, yang beragama selain Islam mohon dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbil alamin, hari ini kami semua berkumpul di sini ya Allah untuk melepas sahabat terbaik kami, pegawai terbaik kami, Pak Agus Kurniawan dan Pak Sigit Amanibowo ya Allah, untuk beliau bertugas di tempat yang baru ya Allah. Berilah keyakinan kepada kami itulah tempat yang terbaik ya Allah. Jagalah beliau ya Allah,
berilah keberkahan pada keluarganya. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Jadikanlah putra-putrinya menjadi anak yang soleh dan solehah, dan senantiasa Engkau jaga kesehatan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Agung Purnama atas pimpinannya. Kemudian naskah terakhir yaitu penutup yang akan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat, foto bersama dan makan bersama. Tapi sebelum ditutup, seperti biasa saya akan memberikan satu pantun. Sungguh indah bunga melati, harumnya wangi nan abadi. Pak Agus dan Pak Sigit yang baik hati, semoga kelak berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.